Halo guys, kali ini saya akan membuat video tentang cara memasang custom kernel di Realme C21Y. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian download dulu bahan-bahannya. Link ada di deskripsi. Setelah itu, kalian flash handphone Realme C21Y kalian menggunakan firmware versi 119. Untuk awalnya, kalian pencet logo gear di kiri atas dan pilih firmware yang sudah diekstrak. Tapi karena di sini saya sudah pernah meloadnya, jadi akan muncul seperti ini, tinggal klik yes. Di sini kalian tunggu filenya hingga selesai. Nah, jika sudah, kalian buka ADB dan ketik ADB Reboot Autoloader. Nah, jika sudah handphone akan terdeteksi oleh SPD Reset Tools-nya. Jika handphone kalian tidak terdeteksi, maka install dulu Unisoc Ascent Driver-nya. Dan kalian tunggu proses flash-nya hingga selesai. Dan pastikan kalian tidak menyenggol kabelnya, supaya tidak gagal saat flash berlangsung. Nah, jika sudah, kalian hidupkan handphonenya secara manual dengan menekan tombol power. Lalu kalian tunggu hingga masuk ke sistem. Nah, setelah masuk sistem, kalian pilih logo telepon dan ketik 813 untuk melewati tahap penyiapan. Nah, di sini kalian bisa langsung masuk halaman tanpa penyiapan awal. Jika sudah, kalian masuk ke setelah dan cari info firmware, dan kalian tekan sebanyak 5 kali untuk menghidupkan opsi developer. Selanjutnya kalian hidupkan ASP debugging di opsi developer. Setelah itu, sambungkan USB ke handphone kalian. Dan jika ada info seperti di video, kalian pilih izinkan. Lalu kalian ketik ADB Devices di minimal ADB Fastboot. Selanjutnya ketik ADB Reboot Fastboot dan tunggu hingga masuk mode Fastboot. Dan pastikan tampilan Fastboot-nya seperti ini. Jika sudah kalian ketik Fastboot Disable Variety Flash FabMeta dan drag dan drop file FabMeta-nya. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa untuk format data supaya tidak terjadi boot loop. Kalian ketik Fastboot Erase User Data dan tunggu hingga selesai. Jika sudah, kalian ketik Fastboot Reboot untuk masuk ke sistem. Di sini kalian lakukan penyiapan seperti sebelumnya dan hidupkan ASP debugging di opsi developer. Jika sudah, kalian ketik lagi ADB Devices dan ketik ADB Reboot Autoloader. Jika sudah, kalian masuk lagi ke SPD Reset Tools dan pilih logo gear 2 di kiri atas. Nah, di sini kalian centang select all file
dan klik sekali lagi hingga tidak ada tanda centangnya. Selanjutnya, kalian pilih partisi boot dan pilih titik 3, dan masukkan file boot yang sudah disiapkan. Lalu masukkan juga untuk partisi Soko dengan file yang sudah disiapkan. Nah, jika partisi boot dan Sokonya tidak tercentang, kalian centang terlebih dahulu. Lalu pilih Save. Jika sudah, kalian bisa jalankan proses flash-nya dengan menekan logo segitiga di kiri atas. Nah, jika sudah seperti ini, kalian hidupkan kembali dengan menekan tombol power. Nah, jika sudah masuk sistem, kalian lakukan penyiapan seperti tadi lagi. Di sini kita lihat apakah kernelnya sudah terganti atau belum, dengan pergi ke pengaturan dan pilih tentang sistem. Nah, bisa dilihat di sini kernelnya sudah terganti dengan Kaiju Plus kernel. Dan selanjutnya adalah proses pemasangan kernel Sunex-nya. Di sini kalian buka Google Chrome dan cari kernel Sunex 108 dan buka web GitHub-nya. Nah, untuk memudahkan mencari, kalian bisa menggunakan mode situs desktop. Di sini kalian cari versi 108 dan cari format paket aplikasi Android. Terus kalian download dan tunggu hingga selesai jika sudah kalian install paket aplikasi Android-nya. Nah, jika sudah terpasang, langsung saja buka. Di sini sudah terlihat bahwa kernelnya berfungsi. Oke guys, segini aja dulu videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah!